Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, para jamaah salat Jumat, jamaah salat maghrib, hari Jumat soalnya ini kelolosan jadinya. Para jamaah salat maghrib yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, guna kita tadi alhamdulillah sudah menyelesaikan kewajiban berupa salat maghrib, dan sekarang kita menunggu datangnya salat isya. Sementara menunggu datangnya salat isya, kita isi dengan mempelajari agama Allah, mempelajari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, menunggu salat ini keutamanya sangat besar. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan fahuwa fi salatin madama fi musallah. Sesungguhnya dia termasuk sedang sholat selama dia duduk di tempat sholatnya. Nah, tadi kita sudah sholat maghrib dan sekarang kita duduk lagi di tempat niki guna kita menanti sholat isya. Maka insya Allah selama kita duduk di sini ini bernilai sebagai sholat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita isi dia dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca beberapa ayat dan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niki adalah kebaikan di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keikhlasan kita agar kita mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana flyer namanya yang beredar, betul bacaannya itu flyer ya, bahwasanya malam ini kita akan sedikit membaca tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dakwah dan islah. Pertama, Ahlus Sunnah. Yang mana dinamakan Ahlus Sunnah ini? Sering kita mendengar Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Yang manakah dia Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah dari dua kata,
ahlu dan as-sunnah. Ahlu artinya al-qarib. Ahlu itu artinya yang dekat. Ahlu artinya yang dekat. Makanya ada ahlul bait yang dekat dengan al-bait, yaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada namanya ahlul mayyit, yaitu yang dekat dengan si mayyit. Ya, atau ahli yang dekat dengan saya, yakni istri dan anak-anak saya. Yakni ahlu artinya yang dekat. Kemudian sunnah, ahlu sunnah berarti yang dekat dengan sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah. Maka ahlus sunnah yaitu dari segi bahasa artinya orang-orang yang dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan ahlus sunnati wa hum as-sahabatu wa atba'uhum bi ihsan. Ahlus sunnah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sahabat ini yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa atba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik, mengikutinya dengan baik. Berarti ahlus sunnah adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, yaitu para sahabat, dan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah dia ahlus sunnah. Kemudian kata beliau, yuqalu lahum, mereka juga dinamakan dengan as-salafus salih. Di antara nama mereka adalah as-salaf as-salih, yakni para pendahulu yang baik. Karena kan pendahulu kita ini ada yang baik, ada yang enggak baik juga. Nah, tapi di sini yang diinginkan adalah pendahulu yang baik. Jadi nama mereka ahlus sunnah, namanya juga as-salaf as-salih. Wa yuqalu lahum, dinamakan juga mereka itu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah dan persatuan, berjamaah yaitu bersatu. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah diantara cara untuk menyatukan umat Islam. Taib, ini dia pertama ahlus sunnah. Kemudian dakwah dan islah. Dakwah yakni mengajak. Ahlus sunnah dalam mengajak orang bagaimana? Mengajak kemana ini? Kita ajak orang kemana ini, Bu? Datang ke sini gitu ke? Ngajak dia ke Bali mungkin? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yakni mengajak orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ahlus sunnah dalam berdakwah, dalam mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal islah, islah ini lawan dari ifsad. Islah yaitu memperbaiki. Lawan dari memperbaiki adalah merusak. Nah, bagaimana ahlus sunnah dalam berdakwah dan dalam memperbaiki? Itu yang akan kita baca sedikit sekarang. Ya, di mana memang dakwah dan islah ini sebenarnya tugasnya para nabi. Berdakwah dan memperbaiki ini adalah tugasnya para nabi. Makanya para ulama sekarang yang menjalankan dakwah dan menjalankan islah, ini mereka mewarisi tugasnya para nabi, yaitu mereka berdakwah dan memperbaiki umat. Nah, dalam berdakwah ini ada kaidah-kaidahnya, ada tata caranya, ada pondasi-pondasinya, di mana inilah kaidah-kaidah ini yang diterapkan oleh ahlus sunnah tadi. Siapa sekali lagi ahlus sunnah? Para sahabat. Kaidah-kaidah inilah yang dijalankan oleh ahlus sunnah di dalam berdakwah dan di dalam memperbaiki umat.
Nah, kita sekarang ingin menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, maka mari juga kita terapkan kaidah-kaidah ini di dalam berdakwah. Ya, agar dakwah kita ini tepat sasaran dan benar-benar memperbaiki umat. Kaidah pertama dikatakan ad-dinu mabniyun ala aslaini azimain, al-ikhlasu wal mutaba'atu. Kaidah pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya agama ini dibangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Agama ini, agama Islam ini dibangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Apa dua pondasi itu? Al-ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah. Pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas yakni dia beribadah benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas secara singkat maknanya. Al-mutaba'ah yakni ibadahnya itu mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agama ini dibangun di atas dua pondasi itu. Pondasi pertama itu ikhlas, pondasi kedua adalah mutaba'ah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala di saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Firman Allah yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Tujuannya adalah untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah menciptakan mati dan hidup. Tujuannya adalah untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Nah, Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala, maksudnya yang paling bagus amalannya akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang paling ikhlas amalannya dan yang paling tepat amalannya. Jadi paling bagus amalan itu, paling bagus amalan terbagi dua, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Itu yang paling bagus, yang paling ikhlas dan paling tepat. Waqal, kemudian beliau mengatakan al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaba. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia itu ikhlas dan sampai dia itu tepat, benar. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia ikhlas, sampai dia tepat. Kemudian beliau mengatakan al-khalisu idza kana lillah. Ikhlas itu kalau dia karena Allah, was-shawab idza kana 'ala sunnah, dan yang tepat itu adalah kalau sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua ini syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua tepat. Mana nama ikhlas? Kalau amalannya karena Allah. Mana nama tepat? Kalau amalannya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau hanya ikhlas tapi tidak tepat, maka amalannya tidak diterima. Atau sebaliknya tepat tapi tidak ikhlas, juga amalannya tidak diterima. Kapan sampai dia diterima? Kalau ikhlas, yang kedua adalah dia tepat, dia benar. Kemudian Fudail bin Iyad membaca ayat faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu ingin masuk surga, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia syirik kepada Rabb-nya dengan menyekutukannya dengan seorang pun. Ini berarti di ayat ini kalau ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surga, berarti dua tadi, amal saleh, yang kedua jangan syirik, yakni
dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah pertama. Kaidah pertama bahwasanya agama ini dibangun di atas dua pondasi. Apa dua pondasi tadi? Pertama, ikhlas, yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, anna masdarat tasyri' wad da'wah wal ibadah huwal qur'anu was sunnah. Bahwasanya sumber syariat, sumber dakwah, sumber ibadah, sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beragama? Sumbernya ini Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita berdakwah? Sumbernya Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita beribadah? Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunih." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah, dan jangan kalian mengikuti yang datang dari selainnya. Subhanallah. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah, dan jangan ikuti dari selainnya. Ayat ini bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 3. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah? Apa itu yang diturunkan oleh Allah? Al-Miqdad bin Ma'di Karib, salah seorang sahabat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah aku ini diberi oleh Allah Al-Qur'an dan diberi pula yang semisal dengan Al-Qur'an. Apa itu yang semisal dengan Al-Qur'an? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu dua. Pertama Al-Qur'an, yang kedua apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat tadi mengatakan, ya, ayat yang kita baca tadi mengatakan, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, yang diturunkan oleh Allah tadi dua. Yang dua itu adalah pertama Al-Quran, kedua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sumber syariat kita, sumber dakwah, sumber ibadah, sumbernya adalah pertama Al-Quran, kedua adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Beliau bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian, selama kalian pegang dia ini yang aku tinggalkan ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Yang aku tinggalkan itu adalah kitab Allah dan sunnah nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama berpegang dengan dua sumber ini, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan pernah tersesat. Ini dia kaidah yang kedua, bahwasanya sumber dakwah, sumber syariat, sumber ibadah kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga, ini yang cepat-cepat, sebenarnya banyak pendalilan-pendalilannya, tapi kita ringkas-ringkas diambil poin-poinnya. Kaidah ketiga, anna ahlas sunnati wal jamaah la yastaqilluna bi fahmil Qur'an anis sunnah as-sahihah. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah,
tidak mencukupkan dalam memahami Al-Quran dengan As-Sunnah. Maksudnya adalah dia tidak meninggalkan As-Sunnah dalam memahami Al-Quran. Yani Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan hadis di dalam memahami Al-Quran. Dalam arti mereka memahami Al-Quran menggunakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya nggak bisa ditinggalkan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mencukupkan diri, tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, ya, dan meninggalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tapi justru mereka memahami Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad az-dzikra. Az-Zikra yakni Al-Quran, salah satu nama Al-Quran. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran litubayyina linnas, agar engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Engkau di sini, siapa yang dimaksud engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta menjelaskan Al-Qur'an. Beliau menjelaskannya dengan apa? Dengan ucapan tentunya, dengan perbuatan. Jadi beliau menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau. Nah, hadis itu apa nama hadis? Yaitu seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertugas sekarang menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan ketetapan beliau, menunjukkan bahwasanya sunnah ini, hadis-hadis ini, inilah yang akan menjelaskan Al-Qur'an. Makanya Syekh Al-Ubailan, yang dimana beliau yang penulis buku ini, ya, beliau mengatakan fas-sunnatu tubayyinul Qur'an. Maka as-sunnah ini fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an, tuwaddihuhu, untuk menjadikannya lebih terang Al-Qur'an itu, ya, tufassiruhu, untuk mentafsir Al-Qur'an, yaitu sunnah tadi, wa tadullu alaih, dan sunnah itu yang menunjukkan maksud daripada Al-Qur'an. Fala budda minal ihtijaji biha, maka tidak bisa tidak, kita harus berhujjah dengan as-sunnah ila janibil Qur'anil Karim, untuk menemani Al-Qur'an Al-Karim. Karena kalau tidak ada as-sunnah, nggak bisa dipahami dengan baik Al-Qur'an ini. Contohnya misalkan salat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Bagaimana salat itu? Sunnahlah yang menjelaskannya. Hadis-hadislah yang menjelaskannya. Bagaimana waktunya, bagaimana dimulai, bagaimana diakhiri. Semuanya itu yang menjelaskannya adalah as-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, dalam memahami Al-Qur'an kita tidak bisa menjauhkan yang namanya as-sunnah. Justru sebaliknya, as-sunnah inilah dia yang menjelaskan Al-Qur'an. Ini adalah kaidah yang ketiga, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam memahami Al-Qur'an itu mereka tidak mengesampingkan as-sunnah. Dalam memahami Al-Qur'an mereka tidak mengesampingkan as-sunnah. Kaidah yang keempat, ini yang penting sekali, ya, yaitu dikatakan annahum
la yastaqilluna bifahmil kitabi was sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah, mereka tidak mengesampingkan fahmis salafis salih. Mereka tidak mengesampingkan pemahaman as-salaf as-salih. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka tidak mengesampingkan pemahaman as-salaf as-salih. Siapa tadi as-salaf as-salih? Siapa? Para sahabat. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nah, di sini dikatakan kaidah yang keempat dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dikesampingkan pemahaman as-salaf as-salih, pemahaman sahabat. Dalam arti Al-Quran dan hadis ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran turun di masa sahabat. Hadis juga diucapkan oleh Nabi SAW di masa sahabat. Sehingga mereka lah para sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak bisa mengesampingkan pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, siapa ini yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Di antaranya mereka-mereka yang mengikuti bukan jalan orang-orang beriman. Kita garis bawahi kata orang-orang beriman. Mengikuti jalan bukan orang-orang yang beriman. Nah, di saat ayat ini turun, siapakah itu orang-orang yang beriman itu? Di saat ayat ini turun, siapa itu orang-orang beriman itu? Para sahabat. Para sahabat, dia orang-orang beriman saat ayat ini turun. Maka seolah-olah ayat ini mengatakan dan mengikuti bukan jalannya sahabat. Mengikuti bukan jalannya sahabat. Orang seperti ini akan dibiarkan dia dalam kesesatannya. Kemudian ujungnya akan dimasukkan ke dalam jahannam waliyadzubillah. Ayat ini ya menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan orang-orang beriman. Siapa orang beriman tadi? Para sahabat. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan as-sahihu anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam as-sahabatu. Yang benar, kata Al-Imam An-Nawawi, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan generasiku, yakni sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang beliau maksud di sana, kata Imam An-Nawawi, mereka adalah as-sahabah, itu para sahabat. Wathani at-tabi'un, kemudian generasi setelahnya, maksudnya adalah at-tabi'un. Wathalithu, dan yang ketiga tabi'uhum, yaitu atba'ut tabi'in. Ini adalah generasi ketiga. Berarti sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa maksudnya generasiku? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Siapa itu setelahnya? Tabi'in.
tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah para tabi'in. Siapa itu setelah para tabi'in? Atba'u at-tabi'in. Nah, ini dia yang menguatkan bahwasanya seseorang tidak bisa dia menjauhkan pemahaman salaf, pemahaman sahabat di saat memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau memberikan kita kalimat emas. Beliau mengatakan, isbir nafsaka 'alas sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berdirilah engkau di mana para sahabat itu berdiri. Di mana para salaf berdiri, di sanalah tempat engkau berdiri. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah apa yang diucapkan oleh para sahabat. Wa kaf amma kuffu, dan stop dari apa yang mereka stop. Jangan ucapkan apa yang mereka tidak ucapkan. Jangan lakukan apa yang mereka tidak lakukan. Wasluk sabila salafika salih, dan jalanilah jalan pendahulumu yang baik. Siapa pendahulu kita yang baik? Para sahabat. Ya, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Dalam arti apa yang memasukkan mereka ke dalam surga itu sudah cukup bagi kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Gak perlu kita nambah-nambah, gak perlu kita rubah-rubah, gak perlu kita ganti. Di mana mereka berjalan, di sana kita berjalan. Apa yang mereka ucapkan itu yang kita ucapkan. Apa yang mereka diam darinya, kita juga diam. Di mana mereka berdiri, di sanalah kita berdiri. Dan paling penting di awal kalimat tadi beliau mengatakan, sabarkan dirimu di atas sunnah, yaitu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya untuk berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sampai jam berapa kita ini, Ustaz? 29, baik. 5 menit lagi sampai azan. Baik, bismillah. Kemudian kaidah yang kelima, annahum awwalu ma yad'una ila tauhid fala tanjahu da'watun wala tasluhu ibadatun illa bihi. Kemudian bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah, dakwah pertama mereka adalah mengajak kepada tauhid. Dakwah pertama mereka mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fala tanjahu da'watun, tidak akan sukses sebuah dakwah. Wala tasluhu ibadatun, tidak akan benar ibadah kecuali kalau didasari dengan tauhid, diawali dengan tauhid. Baru dakwah itu sukses, baru kemudian ibadah itu benar. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini, sahabat Mu'adz diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Yaman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Agama apa? Yahudi dan Nasrani. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab di Yaman sana. Ya. Fa idza ji'tahum, kalau engkau sampai ke mereka Mu'adz, fad'uhum, maka dakwahilah mereka an yashhadu an la ilaha illallah. Dakwahi mereka agar bersyahadat la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu masalah itu, fa akhbirhum, baru kabari mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, baru kabari mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat di siang dan di malam hari. Nah, di sini sebelum mengabarkan mereka tentang salat, disuruh tadi mengabarkan apa dulu? Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mentaatimu masalah salat, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, baru kabari mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini tahapannya. Berarti awal dakwahnya Mu'adz ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal dakwahnya apa tadi? Tauhid. Karena kalau tidak ada tauhid, dakwah itu tidak sukses. Kalau tidak ada tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima atau tidak akan benar ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau diangkat sebagai rasul, ya, 10 tahun beliau fokus berdakwah tauhid. 10 tahun hanya tauhid terus. Setiap menjumpai orang selalu beliau mengatakan qul la ilaha illallah, hai fulan katakan la ilaha illallah. Setiap bertemu orang selama 10 tahun. Sampai kemudian kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah baru kemudian turun kewajiban untuk sholat. Ya, nah begitu diwajibkan sholat 3 tahun sebelum hijrah, tetap digandeng dakwah sholat dan dakwah tauhid, mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia 5 kaidah dalam dakwah dan dalam memperbaiki, ya, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam dakwah dan dalam perbaiki. Ada beberapa hal namun tidak bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat saya sendiri yang menyampaikan dan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.